80 tahun Jawa Barat terbangun, ternyata seluruh rangkaian itu tidak menjadi fakta. Kenapa? Kemiskinan masih menganga. Jalan hancur di mana-mana. Hari ini kita punya derita seorang anak bernama berumur 3 tahun, berasal dari Kabupaten Sukabumi, pada sebuah kampung terpencil. Ibunya ODGJ, bapaknya mengalami TBC. Anak itu tiap hari dikolong. Dia meninggal di rumah sakit dalam keadaan seluruh cacing-cacing keluar dari mulut dan hidungnya. Betapa kita gagap dan betapa kita lalai. Kenapa? Perangkat birokrasi yang tersusun sampai tingkat RT ternyata tidak bisa membangun empati. Kenapa? Manusia tidak terbangun dalam nalar dan rasa. Semua orang bicara anggaran, semua orang bicara keuangan. Dia lupa bahwa di balik anggaran ada rasa dan cinta yang bisa mengadakan yang ada, mentiadakan yang tiada. Kerangka itu adalah koreksi diri. Dan saya memutuskan terhadap desa itu memberikan hukuman. Saya tunda bantuan desanya karena desanya tidak mampu ngurus warganya. Kerangka ini harus dibangun. Kenapa? Kita bertugas mengemban amanah. Titah dari Allah. Seluruh titah dari Allah harus kita pahami apa yang kita lihat dalam rangkaian peristiwa alam. Maka cerita Jawa Barat yang dulu bersama Banten pasti dimulai dari Tarumanegara. Tarumanegara menceritakan tentang apa? Tarumanegara menceritakan tentang kepemimpinan yang mengelola air. Kepemimpinan yang mampu mengelola sumber daya sungai. Yang mengelilingi daerah Bekasi yang diawali dari Bogor. Maka Tarumanegara menceritakan tentang peradaban air, di mana kepemimpinan mampu menguasai hulu sungai dan daerah aliran air, serta muara yang pada akhirnya bisa menguasai lautan utara. Cerita itu bukan cerita mistik, tetapi cerita fakta bahwa bangunlah peradaban Jawa Barat dengan apa? Melakukan normalisasi sungai di kali-kali Bekasi, di kali-kali Bogor, karena itu adalah bentuk peradaban. Dan hari ini tata ruangnya berubah, di mana sungai-sungai berubah peruntukannya, di mana sawah-sawah berubah peruntukannya, pemukiman menghampar di Kabupaten Bekasi, di Kota Bekasi dan Karawang, banjir dalam setiap waktu, kemiskinan tidak terselesaikan, perbedaan kaya yang miskin terus menganga. Kenapa? Salah dalam melakukan tata ruang. Litbang Kompas mengatakan salah satu titik kelemahan dari kepuasan 85% adalah 2 hal. Pertama adalah ekonomi, yang kedua adalah lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan terjadi, berebutannya di daerah industri. Kenapa itu terjadi? Karena kita lupa membangun konektivitas antara pendidikan dan lingkungan, pendidikan dan industri, antara dunia IT dengan keadaan masyarakat. Apa yang menjadi kelemahan masyarakat Jawa Barat? Matematika dasarnya lemah, sehingga ketika seleksi mereka kalah. Kerangka itu maka bergeser. Orang bercerita tentang Galuh. Cerita tentang Galuh bercerita tentang apa? Bercerita tentang bagaimana sebuah Tatar Selatan dibangun dalam kekuatan empati publik, di mana ada heroisme, pengorbanan seorang manusia demi kemanusiaan, demi keadilan, yang pada akhirnya Galuh menceritakan tentang apa? Persenyawaan antara utara dan selatan. Persenyawaan antara budaya pegunungan dengan budaya pesisir. Dan kemudian ada kesadaran kolektif tentang Pakuan Pajajaran. Kemudian di situ bicara tentang apa? Tentang budaya menulis di atas batu. Budaya menulis di atas batu mencerminkan apa? Sang Hyang Siksa Kandang mengatakan, Rama itu perumpamaannya itu seperti tanah. Resi seperti air. Prabu itu seperti batu. Maka Gurat Rama adalah civil society, keluarga yang harmonis adalah gurat tanah. Kepemilikan hak atas tanah adalah kekuatan sendi yang utama bagi sebuah masyarakat civil society. Gemah ripah, repeh rapi. Tidak mungkin civil society itu menguasai sebuah wilayah dan dia tidak memiliki hak pemukiman. Maka kebijakan berikutnya adalah hak
hak kepemilikan atas tanah, yang melahirkan hak kepemilikan pemukiman yang layak, itu harus menjadi sendi utama. Disitulah Rama. Resi adalah lambang dari guru, dosen. Maka dia punya karakternya air, dia jernih, dia menenangkan. Kemudian dia mensucikan. Seluruh rangkaian itu ada dalam piranti-piranti independensi pendidikan. Independensi yang harus dibangun, di mana guru tidak boleh berpihak pada apapun, maka guru berpihak pada satu, kebenaran yang objektif. Kemudian Prabu, maka Prabu itu adalah gurat batu, maka dia menulis dalam batu, meskipun menulisnya sulit, meskipun banyak tantangan yang dihadapi, meskipun ada gelombang penentangan yang berlangsung, tetapi seorang Prabu harus punya keyakinan bahwa yang dia tuliskan adalah bukan untuk dirinya, yang dituliskan bukan untuk popularitinya, yang dia tuliskan bukan untuk elektabilitinya, yang dia tuliskan adalah cerita catatan masa depan di mana kepemimpinannya menjadi legacy bagi pewarisan kepemimpinan ke depan. Lahir orang yang tercerdaskan lewat tulisan itu. Maka itu ada dalam cerita Galuh Pakuan. Kemudian kita akhirnya memasuki sebuah era di mana Kacirbonan menebarkan sebuah nilai baru. Nilai menyempurnakan tradisinya orang Jawa Barat yang memiliki spirit silih asa, silih asih, silih asu. Nu jauh urang deketkeun, geus deket urang layetkeun, geus layet urang pahetkeun, geus pahet silih wangikeun. Sebuah nilai yang dia terbangun dalam harmoni tatar Sunda. Tetapi ada nilai syar'i yang harus disempurnakan. Maka cipta rasa, sirna rasa, menyempurnakan rasa yang dimiliki oleh orang Sunda, yang terdiri dari entitas-entitas yang hari ini memiliki keragaman dalam kebudayaan. Karena rasa, maka rasalah sebagai sendi utama untuk mengayuh pembangunan yang melahirkan gelombang kepemimpinan Sumedang Larang, Subang Larang. Sebuah nilai yang kita memasuki era POC, kita memasuki era kemerdekaan, maka sintesanya adalah pembangunan tidak bisa didasarkan hanya pada pikiran teknokratik. Dalam bahasa kebudayaan, pembangunan tidak hanya mengandalkan saringseknya iket. Tapi pembangunan harus dibangun dalam kekuatan kancing caringcingnya kancing. Apa itu? Pembangunan bukan hanya mengandalkan intelektual cohesion, tetapi pembangunan harus dibangun dalam piranti emosional cohesion dan spiritual cohesion. Seluruh nilai-nilai itu adalah sistem nilai pendidikan yang diajarkan dalam ajaran Pancawaluya. Maka manusia Sunda itu adalah manusia yang cager, bager, bener, pinter, singer. Maka Pancawaluya harus dibangun dalam sebuah gerbang. Maka hari ini pemerintah Provinsi Jawa Barat mengedepankan sebelum masuk ke Pancawaluya, maka kita harus masuk ke wilayah gerbang Pancawaluya.